Hai guys, Samuel di sini. Minggu ini kalian akan kembali dengerin lanjutan bagian kedua, part 2 dari rekaman podcast acara Frugal Single Mingle bareng Jonathan N dan Ida Swasti. Langsung aja tanpa berlama-lama, ini lanjutannya. Prinsip saya adalah yaudah uang saya semuanya adalah uang Ida. Uang Ida terserah mau diapain. Mengatur keuangan dalam rumah tangga. Sebagai entrepreneur yang mungkin terbiasa ngatur keuangan masing-masing sendiri di usaha, gimana setelah menikah domestic finance-nya diatur. Siapa yang pegang uang, kantong-kantongnya kayak gimana, investasi siapa yang ngatur dan lain sebagainya. Apalagi kalian dua-duanya udah financially aware gitu, pasti lebih menarik diskusinya. Oke, jadi Ida ini sangat malas mengurus uang. Intinya begitu. Jadi kalau saya kan beda ya. Maksudnya I like money dalam artian suka eksperimen sendiri dari kecil. Jadi dulu misalnya pas kecil nih, tahun 90-an tuh. Pas SD suka banget baca komik. Dan komik waktu itu Dragon Ball ya. Waktu itu harga komik tuh 3.000, sekarang kayaknya udah 30 ribuan. Nah dulu itu tiap hari dikasih duit jajan 100 perak. 100 perak konteks itu sekarang wafer coklat tuh 75 perak tuh kayaknya. Permen karet satunya itu permen tuh masih 25 perak. Jadi 100 perak tuh bisa dapat 4. Dadar gulung bisa lah dapat 1 gitu ya. Jadi dikasih uang jajan 100 perak sehari. Dan di akhir bulan dikasih jatah beli satu komik ya. Nah, terus waktu itu mikir, wah kalau ini 100 ditabung dalam sebulan bisa beli komik 1 lagi nih. Jadi komiknya 2. Ya udah, jadi ditabung aja tuh, gak jajan aneh-aneh. Toh orang tua juga mama tuh udah masakin mie instan yang dikotakin gitu loh, yang kayak udah keras, udah dingin, udah ngotak ya, itulah. Ya udah makan itu. Nah jadi dari situ pun, udah eksperimen soal duit gitu kan. Terus kemudian nabung, reksadana apa segala macam. Jadi memang suka melihat uang berkembang lah. Nah terus ketika sudah menikah, prinsip saya adalah yaudah uang saya semuanya adalah uang Ida. Uang Ida terserah mau diapain. Jadi kasarnya gini, Ida gak bekerja pun kita udah bisa hidup lah dari uang saya gitu ya. Nah jadi Ida pun untungnya Ida juga entrepreneur. Dan jadi ada porsinya juga karena Ida juga ingin berpartisipasi lah. Nah jadi ya udah kita bagi porsi. Saya bikin alokasi buat teman-teman yang udah subscribe udah tahu nih. Jadi ada alokasi lah kayak uang bulanan habis rumah sebulan berapa buat kesehatan, buat investasi, buat lain-lain lah gitu. Sampai perawatan mobil apa segala macam juga ada gitu ya. Nah jadi nanti Ida udah dari situ yaudah saya bebaskan Ida. Kamu mau sumbang di yang mana terserah. Kontribusi di yang mana terserah saya bebasin. Dan dia sistemnya yaudah deh saya kontribusi ini. Sebulan misalnya buat rumah alokasinya 5 juta gitu ya. Yaudah saya langsung transfer 60 juta buat setahun. Soalnya gue kalau disuruh sebulan tuh lupa gitu loh, nggak suka. Jadi kayak yaudah lagi ada dana, yaudah nih masukin aja langsung setahun gitu loh. Kan toh juga kalau setahun gue tahu kalau dia tuh pintar mengalokasikan dan gak mungkin cuma let's say 60 juta ditaruh diem aja kan. Pasti kan dia taruh di mana dulu biar dia beranak pinak, nanti kan baru dipakai gitu loh. Jadi menurut aku lebih mending kayak gitu daripada dia sama gue nggak gue apa-apain gitu. Gitu jadi ya itu jadi Ida langsung kontribusi di bagian mana dia langsung transfer setahun gitu ya nominal langsung ya udah saya ngalokasiin tiap bulan. Gitu. Jadi ini yang megang uang. Menteri Keuangannya. Menteri Keuangan. Ya. Tapi kalau yang tadi yang serius-serius, kalau yang hobi-hobi kayak beli sepatu atau baju baru, kaset PS baru John. Itu ada alokasinya juga. Itu gimana? Ada alokasi. Izin gak? Maksudnya kayak aku beli ya gitu. Kalau di pencatatan gue itu ada alokasi uang saku Ida dan uang saku John. Oke. Gitu. Nah jadi misalnya ibarat kemarin kita mikir kayaknya beli coffee maker asik. Kenapa? Karena Ida tiap hari tuh ngopi. Kalau gak ngopi pusing dia. Stres. Itu kan. Terus ngomel-ngomel. Terus jadinya gue juga yang kena. Jadi udah beli kopi tiap hari. Dan kalau kita mikir kayak beli kopi paling dekat Indomaret deh. Baru ada Indomaret di komplek. Beli kopi di situ bisa 15.000, 20.000. Tiap hari lumayan juga. Akhirnya kita lihat-lihat, hitung-hitung. Beli mesin kopi yang pakai kapsul. Itu kapsul ya mesin kopinya 1,3-an. Kapsulnya 8
ribuan lah intinya satu itu 8.000. Wah lebih murah ini, jangka panjang lebih enak. Yaudah itu akhirnya yaudah beli. Posnya dari mana? Ngambil alokasi dari uang saku Ida. Oke. Itu dari uang saku Dari uang aku. saku Ida. Dikira hadiah ya. Aku pikir hadiah. Iya Ternyata dari uang uang saku lo. Itulah. Nah kemudian misalnya kemarin juga kita ke Penang ya. Kita ke Penang. Terus papinya Ida kan nitip, oh beli obat-obat di sana kan obatnya banyak dan murah gitu ya. Tapi jadinya borong gitu loh. Borong habis-habis berapa tuh? 4 juta. Nah 4 juta jadi kayak wah yaudah ini pakai alokasi uang saku Ida dan uang saku aku juga. Jadi kayak setengah-setengah gitu. Jadi ya udahlah di bulan ini pengeluaran udah cukup banyak jadi gak usah jajan aneh-aneh dulu gitu. Jadi ada justifikasi lah untuk semua pengeluaran. Berarti nggak ada yang konsep oke suami kasih uang jajan istri gitu ya karena udah masing-masing ada income gitu. Dia tadi mau ngasih. So aku bilang kayak aneh banget gitu. Kayak gue gak pernah dikasih uang jajan nih seumur hidup gue sama, bukan seumur hidup gue sih kayak udah begitu gue menghasilkan gue gak pernah dikasih uang jajan lagi kan. Jadi gue merasa kayak aneh banget kalau gue dikasih uang jajan dan gue merasa jadi budgeted gitu loh. Dan gue waktu di awal-awal dia budgetin gue skincare berapa juta gitu kan. Terus gue salon. sampai gue tuh takut beli tau gak? Takut kayak gak berani belanja karena gue gak pernah dibudgetin. Jadi gue kayak gak berani ke salon, gue gak berani beli skincare. Jadi kayak ketakutan terus gue jadi beli skincare murah-murah kan gila guanya. Yeah. Jadi gue mendingan udah gue ngurus diri gue sendiri deh. Kalau misalnya kayak hal-hal itu yang buat personal gue akan keluar dari uang gue sendiri gitu. Yeah. Dan kalian ada, ini mungkin pertanyaan agak sensitif maaf ya. Kalian bikin prenup gak? Karena kan dua-duanya pengusaha nih. Biasanya kan pengusaha prenup itu penting. Yeah. Bikin. Iya bikin. Dan prenup ini intinya perjanjian pisah harta. Kenapa penting juga? Karena ya sama-sama pengusaha ya. Dalam konteks gini, kalau misalnya ada salah satu dari kita yang berutang, itu jangan sampai yang lain kena. Gitu. Karena kan kalau nggak ada prenup, kalau semua harta digabung, misalnya kalau saya utang, ya taruh-taruh lah, amit-amit ya, company bangkrut terus ada utang banyak. Jadinya harta Ida juga terkuras buat bayar utang itu. Nah ini yang kita nggak mau gitu. Di satu sisi ya udah prenup motivasinya buat itu ya, lebih ke jangan sampai ketika satu kenapa-napa yang lain jadi bermasalah juga. Nah, tapi kalau dari saya prinsipnya meskipun prenup ya udah uang saya itu semuanya adalah uang Ida. Gitu. Jadi I provide lah. Gitu kan. Karena berasa aneh ya kalau John provide ya. Enggak sih, maksudnya I see him in a new light. Wah ternyata. Dulu tuh sebenarnya kita sekali. ini enggak dulu kita awal-awal pacaran split bill ya. Kita split bill. Di awal tuh split bill, terus waktu dia mau provide juga gue berasa gak nyaman banget. Karena kan gue punya trauma dari orang tua gue, money is power. Jadi kalau di keluarga gue tuh, kalau lu gak ada uang, lu diem. Lu gak punya pendapat. Nah begitu gue mulai menghasilkan dan gue mulai independen, kan gue bisa bersuara tuh. Dan gue jadi didengar, jadi I like this feeling. Jadi gue punya trauma money is power ini, sehingga ketika John mau provide gue menolak pertamanya. Karena gue ketakut kalau gue tiba-tiba gak punya power. Jadi seakan-akan gue bayarin dia tapi buat dia diem. Iya. Jadi gue padahal mungkin gak ada intentionnya. Cuma gue jadi berpikir, waduh nanti gue gak bisa berpendapat nih. Nanti gue diatur-atur disuruh. Iya gue pengen ini gue gak bisa lagi gitu. Jadi kayak ada ketakutannya sendiri. Tapi untungnya kan kita berkomunikasi ya. Jadi ketika kita berkomunikasi dijelaskan bahwa tidak ada intensi seperti itu. Aku menjelaskan traumaku juga. Sehingga oke, sekarang mulai bisa menerima. Meskipun gak langsung full ya, tetap aku pengen kontribusi. Apa yang aku bisa kontribusi, aku kontribusikan juga gitu. Ya kan intinya kan dicari tahu permasalahannya kenapa nggak mau ya. Dan ya karena komunikasinya baik jadi tahu. Oh Ida takut kalau saya bakal mengatur dia ketika saya memberikan uang ke dia gitu loh. Nah tinggal di bagian itu gimana caranya meyakinkan bahwa oh enggak, core values kita tetap freedom gitu. Kita tetap bebas ya terserah mau ngapain tapi my money is yours. Gitu. Dan saya juga percaya ya nggak akan dipakai buat aneh-aneh lah. Gak akan judol gitu ya. Gitu. Nah aku mau undang Mas Anggoro dari tim komunal untuk naik ke panggung. Tepuk tangan buat Mas Anggoro. Nah ini ngomongin soal keuangan dan soal investasi dalam keluarga. Mungkin boleh ceritain ya. Kalau dari aku dan Klau pasti udah sering dengar. Kami juga pengguna komunal. Tapi Mas Anggoro boleh ceritain kenapa berinvestasi di komunal sesuai untuk keluarga muda seperti Joni dan Ida yang di panggung. Iya benar.
Jadi salam kenal semuanya, dari tadi saya di pojok gitu ya. Jadi Padahal masih single nih juga ya. jadi behind game masternya itu ya. Jadi salam kenal semuanya, thank you udah hadir. Tentang deposito BPR by komunal. Detailnya apa? Ya mungkin Kosem lebih banyak bercerita gitu ya. Bahkan sekarang kalau misalkan teman-teman lihat atau dengar, atau bahkan di story-nya Kosem tuh suka tuh nyempil gitu, wah dibayarin deposito BPR by komunal. Karena memang sesolutif itu lah. Kita bisa bilang sesolutif itu. Kalau bahasa gampangnya produk deposito ya mungkin banyak lah konten-konten berseliweran di luar gitu ya. Mulai dari yang oh ya udah dibandingkan dengan ori gitu ya. Kemudian kalau dibandingkan dengan ori pajaknya lebih murah ori gitu ya. Kemudian ada juga kemarin yang lagi hits emas lagi naik gitu. Ini momen yang tepat untuk mencairkan semua deposito beli ke emas gitu. Tapi sebetulnya harus dipahami bahwa deposito itu adalah produk perbankan simpanan yang gak ribet. Udah pasti gak ribet ya. Dan juga nggak perlu pusing untuk nge-track market daily-nya seperti apa gitu ya. Atau bahkan kalau misalkan ada yang juga punya pengalaman di reksadana, mungkin macam-macam kalau untuk reksadana. Tapi ya balik lagi, di produk deposito itu adalah produk paling anti ribet lah. No brainer banget, nggak perlu mikir punya uang berapa kita bisa mulai nyicil gitu. Bahkan mungkin kalau yang diterapkan dan Kosem juga sering cerita, kita bisa di roll over setiap bulan gitu ya. Ada bulan. Itu dari sisi produk. Tapi bagaimana dari sisi benefit gitu. Nah kebetulan di produk kita adalah deposito BPR by komunal ini kan aplikasi marketplace di mana isinya adalah produk-produk deposito dari BPR gitu ya. Nah berbicara tentang kalau misalnya sekarang ngomongin ekonomi makro kita gitu ya. Efisiensi, belum pengaruh dari ekonomi luar, kebijakan Trump dan lain-lain. Mungkin memang waktunya kita fokus untuk melihat ke dalam. Ya, fokus melihat ke dalam gimana caranya kita memberi sumbangsih untuk bisa memutar roda perekonomian di Indonesia gitu ya. Agar kita lebih berkemampuan lah, lebih mandiri gitu ya. Jadi kalau ekonom-ekonom mungkin nyaraninnya udah beli saham dari company-company lokal gitu ya. Atau salah satunya ya deposito juga deposito di deposito BPR by komunal. Karena kita akan bantu menyalurkan deposito-deposito ini ke BPR-BPR di seluruh Indonesia. Kenapa BPR? Atau mungkin banyak yang mengira, oh ya BPR tuh kan bank pasar ya. Bank pasar, bank kecil. Tapi faktanya banyak juga di luaran sana BPR-BPR yang udah hidup puluhan tahun gitu ya. Dan mereka ini adalah menjadi tonggak perekonomian di daerahnya. Kita jangan bicara kita di Jakarta. Karena mostly 97% BPR itu tuh ada di luar Jakarta. Begitu. Kemarin kita ada event satu di Central Park. Kita ketemu sama appreciating salah satu nasabah kita yang dia adalah nasabah yang menempatkan di hampir lebih dari 100 BPR Kosem. Karena memang dia punya mindset dia ingin berkontribusi secara langsung kepada perekonomian di daerah. Karena sesederhana ketika kita ya namanya produk perbankan. Bank itu kan produknya simpan pinjam. Bank menghimpun dana dalam bentuk simpanan, baik itu tabungan atau deposito, disalurkan kembali dalam bentuk kredit. Bahasa sederhananya, bayangkan ketika di satu daerah mungkin ada beberapa UMKM atau beberapa bisnis yang potensial. Butuh support untuk berkembang, tapi ekosistem perbankannya tidak sanggup. Karena tidak memiliki dana yang cukup untuk bisa support. Ya misalkan di daerah itu ada 10, tapi karena BPR atau banknya kurang kuat mungkin cuma bisa supporting 2. Tapi ketika kita bantu buka channel untuk semua masyarakat bisa menyimpan dananya di BPR ini memiliki kekuatan lebih. Gitu kan, jadi mungkin asalnya cuma bisa support 2, bisa support 5 atau 6. Itu dari sisi support. Kemudian dari kesehatan BPR-nya pun menjadi lebih baik. Otomatis kemampuan mereka mendanai lebih besar, kredit yang disalurkan lebih banyak, pendapatan mereka, cost of operation-nya mereka juga lebih murah. Apalagi kan semua dana yang masuk ini paperless, orang via online. Kayak gitu ya. Jadi
Kurang lebih seperti itu, dan ini bisa jadi solusi untuk semua pasangan-pasangan mungkin seperti Coach Jonathan, kemudian juga Mbak Ida gitu ya. Sama-sama pengusaha gitu ya, yang benar-benar fokus dengan usahanya. Dari tadi makanya saya cukup tercengang ya, bagaimana keduanya sangat-sangat berdedikasi di usahanya gitu ya. Ini mungkin jadi salah satu pilihan yang tepat gitu ya. Jadi salah satu pilihan yang tepat. Jadi ingat Pak Dodi bicara investasi pernah mention, lupa ada berapa poin, tapi yang paling saya ingat itu ada 2. Jadi 2 hal yang gak boleh salah pilih. Yang satu itu jangan sampai salah pilih investasi, karena kalau rugi itu bisa hilang gitu ya. Yang satu lagi adalah jangan sampai salah pilih pasangan. Amin ya. Amin. Nah, intinya semua orang boleh punya apapun instrumen investasinya selama memang dipahami. Selama memang dipahami, kita tahu betul. Mau reksadana, ya jalankan. Mau saham, mau kripto ya, sekarang juga Crypto Ranger nih, orang-orang yang senang kripto juga lagi banyak, lagi masif di konten-konten sosial media. Itu jalankan, gak apa-apa, asal ngerti gitu. Di deposito pun sama gitu. Jadi balik lagi, kenali profil resikonya masing-masing dan sesuaikan dengan kebutuhannya. Seperti itu sih, dan hopefully deposito BPR by komunal selalu ada gitu ya. Bunga kita juga 6,75%, lebih tinggi daripada bunga-bunga bank umum. Dan itu sesuai dengan penjaminan LPS gitu ya. Lebih detailnya seperti apa boleh tanya dengan Kosem dan Ciklau, nanti berkonsultasi. Karena Kosem dan Ciklau udah masuk ke kategori nasabah prioritas kita. Dan itu di Komunal Privilege, nanti kita bisa ngobrol lebih lanjut. Gitu mungkin Kosem. Thank you Mas Anggoro. Oke, tepuk tangan dulu buat narasumber-narasumber kita. Nah, kita ada waktu, kita akan masuk ke Q&A. Jadi aku akan open dulu buat 3 penanya pertama. Silakan yang mau tanya. Gue tuh ngeliat poster kita ini tuh kayak FTV. Pasangan yang tertukar gitu ya. Selamat sore semuanya, nama saya Noviana. Saya ingin bertanya kepada Kak Jo sama Kak Ida sih. Jadi kan ada nggak sih perbedaan mindset terutama tentang keuangan, cara pandang investasi mungkin sebelum dan sesudah menikah? Apakah mungkin di sebelum menikah itu lebih investasi ke instrumen-instrumen yang high risk kayak kripto dan lain-lain? Tetapi setelah menikah kayak mungkin banyak pertimbangan karena sudah ada tanggungan-tanggungan seperti itu. Jadi memilih instrumen investasi yang lebih safe kayak gitu. Terima kasih. Pertanyaan yang bagus dari Novi. Jadi sebelumnya juga kita sebelum menikah ya udahlah, udah buka-bukaan finansial lah ya. Jadi saya udah ngasih tahu semua ke Ida, saya udah ngasih tahu investasi saya seperti apa, gayanya seperti apa. Dan benar ketika sudah menikah saya agak tone down. Tadinya hajar semua kan, kayak agresif gitu. Nggak sampai kripto banget gitu, adalah sedikit di kripto tapi mungkin lebih banyak porsinya di saham gitu. Dan setelah yaudah ini mau serius menikah, setahun belakang saya buka deposito, ini beneran ya. Karena ada deposito BPR juga, tapi saya jadi buka deposito. Jadi kayak lebih ya stabil lah gitu ya. Tidak terlalu volatile gitu kan. Apalagi sekarang kan kalau dilihat, oh saham lagi pada merah gitu. Masih bisa diimbangi oleh depositonya juga. Dan porsi deposito saya kayaknya 20% mungkin, 10%, 20%, ya kayaknya dari si 20% itu sih. Dari sebelumnya yang mungkin nggak ada. Nggak ada. Kalau dari aku pribadi, justru setelah menikah gue jadi ngambil dividen dari perusahaan. Karena sebelumnya gue tuh sangat-sangat mencintai perusahaan gue setengah mati sampai gue gak ngambil apa-apa dari perusahaan gue. Gue hidup dari gaji aja lah ibaratnya. Nah mulai dari semenjak nikah ini gue baru ngambil dividen. Nah kalau investasinya dulu gue malahan cinta banget sama deposito. Karena gak ngerti, gak belajar. Tapi kan ada Jo ya yang bisa bantuin gue untuk ngasih tahu tentang reksadana. Maksudnya tiba-tiba gue masuk ke reksadana, obligasi gitu. Jadi ada diversifikasinya sekarang, gak cuma di deposito aja. Cuma deposito ada juga sekitar 10% lah ya, kurang lebih sama gitu. Tapi sisanya main di reksadana, obligasi. Kalau saham gue gak ngikutin karena tidak into it. Kalau gue lebih senang memutarkan uang di perusahaan sendiri.
Ya, dan bahkan sebenarnya gini juga sih, dari sudut pandang entrepreneur ya, bisnis juga bisa jadi investasi. Dalam artian begini, kan kita juga taruhlah uang di instrumen yang kita mengerti. Kalau memang kita ngerti bisnis dan kita bagus di bisnis, ya udah nggak apa-apa. Uang yang ada di situ kan, ketika kita masukkan uang, hopefully dia akan berkembang jadi berapa kali lipat. Nah itu kan jadi part of investasi, gitu juga sih. Oke, thank you. Intinya itu ya, tadi harus invest di investment tools yang kita ngerti, ya apapun itu bentuknya yang penting kita ngerti. Dan kedua, pentingnya diversifikasi ya, jangan semuanya ditaruh di keranjang yang sama, don't put all your eggs in one basket, semuanya harus di spread. Oke, next. Selamat sore, nama saya Tasya. Mau tanya ke Mas Jo dan Mbak Ida, kalau saya nggak salah tangkap kan pada saat pendekatan itu caranya agak kurang konvensional ya. Langsung to the point, saling buka kartu. Nah pertanyaan saya, sebelum Mas dan Mbak saling bertemu, apakah sudah memakai cara itu dengan orang-orang lain sebelumnya? Mungkin pernah mengalami penolakan, dan maaf ini agak sensitif ya, bagaimana menangani penolakan itu? Apakah cuma yang oke, thank you next, atau mengatasi mungkin perasaan negatif setelahnya gitu? Terima kasih. Oke. Mungkin kalau di saya temanya adalah mencari tahu apa yang saya mau. Gitu. Jadi mencari tahu apa yang saya mau. Karena sebelum-sebelumnya kan wah karir sama relationship gak bisa jalan bareng. Nah setelah pandemi mulai memikirkan ulang hidup dan menemukan bahwa relationship sama karir bisa jalan bareng. Cuma kriterianya yang perlu diubah. Nah kriteria apa yang saya mau? Nah itu kan jadi pertanyaan. Jadi buat teman-teman mungkin bisa mulai dari situ juga. Bukan kayak, saya ingin orang yang seperti ini bisa. Tapi kalau saya ujung-ujung setelah saya gali lagi, feeling apa yang pengen saya dapat? Saya ingin merasa happy and excited in the relationship. Saya pengen merasa didukung. Dan ya feeling supported lah. Karena mungkin saya juga tinggal sendiri, gak mendapat dukungan dari orang tua, ya panjang lah ceritanya ya. Pengen mengatur hidup sendiri dan kayaknya ya tidak ada dukungan gitu. Dan kayaknya kalau orang ini bisa mendukung, termasuk mendukung saya di karir, itu bagus juga. Gitu. Nah ketika melihat, ternyata ide ini, jadi ada checklist lah. Feeling-feeling yang, saya mainnya di feeling ya, feeling yang ingin saya dapatkan. Dan ternyata ide ini ya memenuhi semua feeling itu. I feel happy and excited ketika ada sama Ida. I feel love and supported juga ada. Gitu. Saya bisa merasa jadi diri saya apa adanya tanpa perlu berpura-pura. Udah. Mau idenya kayak gimana, yang penting dia bisa menghasilkan feeling seperti itu, jadi masuk. Gitu. Nah tadi juga saya bilang kan sebenarnya Ida masih triggering in a way. Tapi aku mengambil ini di lebih positif ya. Triggering dalam artian, ada masalah-masalah yang belum selesai. Karena kalau di saya sendiri temanya adalah I want to grow. Gitu. Dan kenapa akhirnya memilih menikah? Tadinya mikir gak menikah, tapi kenapa akhirnya mau menikah sama Ida? Karena I feel like I can grow as a parent. Sebagai orang tua, I feel I can grow with her. Sampai nanti karena kita sama-sama berdiskusi, berkomunikasi. Kita ikut workshop atau training bareng gitu. Jadi sama-sama grow. Dan kayaknya sama orang ini, saya bisa grow sampai tua nanti gitu. Temanya itu, gitu kan. Kemudian, bahkan gak cuma dari situ, grow as a parent. Saya pengen punya anak lebih ke motivasi, kayaknya jadi parent itu bisa berkembang juga. Mungkin ada orang-orang yang motivasinya, pengen punya keturunan, darah sendiri apa segala macam. Buat saya temanya mungkin ini agak selfish ya, egois banget. Jadi I want to see how far I can grow. Gitu. Dan Ida dengan, kita juga banyak hal yang masih kita adaptasikan, komunikasikan. Gitu. Yang kan saya ngomongnya kalem nih ya. Ida ngomongnya bisa meledak-ledak. Kadang di saya kayak, kok nge-trigger nih? Apa yang bikin nge-trigger? Gitu. Itu juga digali. Masalah kumis jenggot ini aja, yang tumbuh ini sempat kita berantemin. Bener loh, karena saya tadinya klimis banget, setiap hari dicukur kan. Terus pada satu waktu lupa ini terus tumbuh. Terus Ida bilang, gak apa-apa panjangin aja dulu. Nah di situ saya ke-trigger, saya ngerasa kayak, kok saya diatur-atur ya? Merasa diatur-atur. Nah tapi kan itu bukan gara-gara Ida, itu gara-gara saya. Ada masalah yang belum kelar.
oh ternyata saya merasa diatur-atur. Kenapa saya nggak suka diatur-atur? Karena dari dulu saya tinggal dengan orang tua yang ya udah kayak 25 tahun tinggal sama orang tua yang lu gini aja diatur-atur terus. Dan ketika akhirnya keluar dari rumah merasa oh ternyata saya sekarang bisa menentukan arah hidup saya itu mau seperti apa. Jadi tema saya adalah kebebasan dan Ida juga menjunjung kebebasan gitu. Nah jadi mengerti Ida ngomong itu bukan ingin mengatur saya tapi ada trauma saya belum kelar, saya kelarin traumanya dan saya jadi menemukan diri saya yang baru lah. Gitu. Dan I can grow as a better person. So, jadi itu juga salah satu alasan kenapa saya bersama Ida. Gitu. Nah tapi kalau tadi kembali ke pertanyaannya, apakah bisa di-apply ke orang lain ya? Atau apakah sebelumnya aku pernah apply ini ke mantan-mantanku ibaratnya? Itu tuh gak pernah. Kenapa? Karena aku melihatnya, I just understand bahwa tidak semua orang mengerti values. Dan personal values ya, kayak misalnya terms of learning, trust and respect, itu kan values-values yang ada di diri kita. Nah banyak mantan-mantanku yang dulu tuh tidak mengerti itu. Dan ketika aku ketemu si John, aku ngerti values, dia ngerti values, nyambung. Nah sehingga ketika kita ngomongin soal kita relationship summit nih atau strategic summit itu kok masuk, dia juga mau, dia juga interested, dia juga intrik banget untuk ngebahas ini secara logika. Karena tidak semua orang bisa digituin kan. Tapi kalau tahu di awal valuesnya sama, ini enak banget untuk masuknya. Enak banget untuk membuka understandingnya. Kayak maksud gue dari relationship summit ini atau dari strategic summit ini adalah gue pengen tahu 5-10 tahun ini kayak gimana hubungannya, apa yang akan kita lakukan di dalam sebuah hubungan ini, apa yang kita mau hasilkan dari hubungan ini. Itu jadi jelas gitu, tapi itu semua dimulai dari values gitu. Ya, jadi cari orang yang values sama. Betul, dan nambahkan juga ya dari strategic summit itu kita jadi bikin constitution, relationship constitution, undang-undang lah. Kenapa undang-undang? Enggak, sesimpel gini. Ya? Ini benar-benar negara Joni dan Ida ini. Undang-undang constitution ini membantu hidup kalian jadi lebih mudah. Hidup kami jadi jauh lebih mudah. Misalnya ini, ada satu constitution yang always prioritize partner feelings first. Prioritize partner feelings first. Gitu. Nah jadi, kalau misalnya ada apa-apa gitu kan, kita akan, misalnya Ida diapa-apain orang, aku akan belain dia. Kenapa? Karena I prioritize partner feelings. Ketika aku melakukan sesuatu, wah Ida kayaknya bakal gak suka. Yaudah aku gak lakukan. Kenapa? Prioritize partner feelings first. Itu kesannya gimana ya, tapi itu membuat semua jauh lebih mudah karena nggak perlu mikir lagi, lihat aja constitution. Ini nyatetnya di mana John? Ada notes, ada Excel atau prasasti di rumah ditempel di ruang makan ini? Di notes ada di notes. Menyontek kita ya. Ada. Dan kita juga bikin boundaries kan. Ini boundaries kita sebagai pasangan tuh apa aja. Kita sebagai personal, misalnya boundaries sama orang luar tuh seperti apa. Nah itu semua ditulis sebenarnya dan didiskusikan di awal sehingga nggak ada kejadian-kejadian kan orang suka misalnya masalah perselingkuhan gitu ya. Mungkin buat gue pribadi ciuman aja nggak selingkuh misalnya, tapi buat orang lain pegangan tangannya sudah selingkuh gitu kan, itu mudah terjadi kalau tidak jelas boundariesnya apa dan tidak pernah didiskusikan sebelumnya. Nah hal-hal seperti ini kita diskusikan dahulu sebelum ada kejadian. Intinya memberikan ruang untuk kita berdua mengerti satu sama lain dan tidak akan melangkahi di masa depan gitu. Ya. Dan bahkan setelah menikah pun kita pertajam lagi boundaries, misalnya hubungan dengan orang tua atau mertua gimana gitu. Nah misalnya kalau ada masalah dengan mertua, balik lagi tadi prioritas partners feelings, aku akan tetap mendukung Ida. Orang tua ada masalah dengan Ida, saya tetap ada di pihak Ida. Mungkin kalau orang tua mau curhat ya udah dengerin aja, tapi kalau mau apa-apa, saya tetap mendukung Ida. Gitu. Itu membuat hidup jauh lebih mudah. Nah enaknya ketika ada pasangan, ya coba diskusikan aja. Ya di satu sisi mungkin butuh emotional maturity juga ya. Biar kayak ya kesannya gimana ya. Tapi serius sih itu bikin relationship jadi enak banget. Gak pakai mikir lagi. Karena udah autopilot aja. Izin ketawa dulu Pak tadi yang undang-undang. Soalnya kirain, kalau saya kan HR, kirain itu kayak PP terus dikasih ya, betul, ke disnaker. Betul kayak PP. Disahin dulu. Kayak PP kan? Iya. Enak kan? Oh kamu gak boleh gini kenapa? Aturannya begini udah. Iya. Oke, sebelumnya saya sambil duduk ya, soalnya rada kedinginan. Ya saya juga kedinginan. Sama dingin. Dingin, iya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Ya.
saya izin perkenalkan diri, saya Aldi. Ya, saya dari Jaksel, umur masih muda. Nah, terus kerjanya sebagai HR. Nah, saya dulu ngikutin Ko Sam terus dari LinkedIn sampai YouTube. Nah, nanti izin terhubung ya. Siap. Ko Sam. Siap, boleh dong. Oke. Ya, oke, saya mungkin udah sempat terjawab mungkin, tapi saya akan coba tanyakan kembali ya. Saya tadi nyimak cerita dari Om Joni, ngikutin panggilan Handa dari kecil. Oh enggak, Ko Joni, terus cerita dari Ci Ida juga. Nah mungkin kalau Ko Sam sama Ci kalau mau jawab juga gak apa-apa. Ini jadi ceritanya itu kan tadi kayak mencari kriteria ya Om Joni. Kriteria mencari pasangan itu kan banyak ngabisin jatah gagal juga nih di usia 20, 30-an. Itu salah satunya untuk relationship. Ya akhirnya bermuaranya di Ci Ida. Oke, itu ternyata itu salah satu kriterianya itu yang mendukung karir si Om Joni ini. Terus dari cerita Ci Ida juga sudah selesai dengan PR-PR-nya sebelum bertemu dengan Om Joni. Terus juga kriteria pada orang tua udah dijelaskan. Lalu keluarga tradisional itu di mana harus nemu win-win solution dengan Om Joni itu juga udah selesai. Bahkan sampai bikin PowerPoint untuk ngelamar. Saya juga jadi teringat dari cerita salah satu matchmaker namanya Rastrianis dan Fadil. Itu cerita ke calon mertua pakai PowerPoint. Mungkin teman-teman ada yang tahu juga. Oke, itu juga Ci Ida juga selesai dengan trauma dan luka masa lalu. Dan itu jadi bisa saling menerima setelah itu. Oke, jadi izin bertanya dulu, mungkin sudah menikah berapa lama ya? Berapa lama kita? 5 bulan? November, Desember, baru, okay. Januari, Februari, 4 bulan lah. Siap, oke. Sebenarnya saya ngasih dulu ke Mbaknya ini soalnya pertanyaan saya agak banyak sih, sedikit banyak. Oke, yang pertama ini tentang fondasi rumah tangga yang penuh dengan tentram, kasih dan sayang. Mungkin di agama saya disebutnya sakinah, mawaddah warahmah. Nah itu gimana sih cara Ko Jonathan sama Ci Ida ini bisa tumbuh bersama gitu loh dalam hubungan ini. Terus yang kedua, gimana sih cara Ko Joni sama Ci Ida ini nge-manage konflik yang mungkin tadi belum sempat disinggung di ini. Manajemen konflik dari berdua gimana selama ini, mulai dari awal bertemu sampai detik ini gimana. Sehingga itu jadi jadi pakem lah manajemen konfliknya. Nah terus yang ketiga, mohon maaf nih kalau misalnya ini agak sensitif, gimana sih promil atau rencana memiliki anak dari Ci Ida sama Ko Jonathan. Oke, itu aja sih paling. 3 ya? Iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke. Yang pertama tadi apa? Yang kedua konflik resolution. Fondasi rumah tangga yang sehingga bisa tumbuh bersama. Oke. Fondasi rumah tangga, kita menggunakan constitution itu sebagai fondasi rumah tangga. Ya lanjutin lagi mungkin. Jadi dan ini juga kita update ya secara berkala. Jadi ketika misalnya kita udah setahun, ya udah kita lihat lagi constitution masih relevan nggak? Ada yang perlu diubah nggak? Menikah, oke, constitution masih relevan nggak? Ada yang perlu diubah nggak? Oh ternyata ada yang perlu ditambah misalnya dengan hubungan orang tua. Seperti apa? Gitu. Oh nanti kalau punya anak seperti apa? Gitu. Dan mungkin ini diskusi, lompat dikit ke nomor 3 ya soal anak. Berencana punya anak, cuma mungkin ini juga kita mau menikmati hidup as a couple dalam artian kita pengen travel to places together, kita pengen experience things together yang kayaknya kalau punya anak itu akan prioritasnya akan beda. Jadi secara waktu, tenaga gitu ya akan beda. Gitu. Jadi mungkin beberapa 1-2-3 tahun dulu kita mau coba travel here and there. Dan setelah itu nanti ya punya anak dan ini sih. Gitu ya. Kalau selain yang masalah waktu dan jalan-jalannya itu sebenarnya ada satu lagi yang aku concern. Maksudnya di health ya, kesiapan fisik. Jadi aku pengen tahunya dulu. Makanya kemarin check up ke Penang kan. Karena aku pengen tahu nih kondisi badan tuh memungkinkan gak sih untuk kita, untuk aku sebagai perempuan tuh hamil dan lain-lain. Nah ketika kemarin udah check up segala macam, ada yang kurang, nah kita tambahin dulu. Jadi kayak minum vitamin apa segala macam supaya make sure kalau hamil anaknya bagus lagi gitu loh, nggak sampai kenapa-napa.
dan sehat anaknya juga dipersiapkan sebaik-baiknya, nggak cuma dari finansialnya doang tapi dari fisiknya juga. Kadang-kadang kita siap finansial tapi lupa fisik, siap fisik lupa finansial gitu kan. Jadi mempersiapkan sebanyak faktornya sebaik-baiknya gitu. Kalau dari conflict resolution kita sebenarnya punya formula untuk berbicara. Jadi kita kayak robot ya. Rasanya kayak robot. Cuma ini menarik banget dan aku merasa di hubungan kita jadi jauh lebih gampang ngomongin konflik atau kalau bukan berantem ya cuma berdiskusi jatuhnya. Contohnya gini, formulanya kita akan ngomong perasaan kita dulu, I feel. Jadi I feel titik because titik dan requestnya apa gitu. Dan itu yang kita lakukan ketika kita punya konflik, ya kan? Misalnya gimana? I feel uncomfortable when... Ketika misalnya aku feel uncomfortable ketika kamu ngomongin topik ini dan kamu ngomongin, kalian ngomongin satu orang yang itu adalah salah satu teman dekatku gitu. Nah jadi ketika kita ngobrol kayak itu, oh ya udah apa yang bisa di ini gitu kan. Jadi kita juga menyampaikan. Nah ini juga kalau dari aku sebenarnya orang yang tipenya memendam juga sih. Jadi belajar perlu waktu lah untuk mempelajari hal ini. Tuh, jadi dulu pun kalau kita misalnya bersih tegang. Ya ada konflik ya. Jadi aku menarik diri. Gitu, aku menarik diri. Dan bisa kayak ya udah 1-2 hari lah menarik diri dulu. Sementara Ida orangnya apa istilahnya ya? Yang kalau pokoknya intinya aku avoidant, Ida attach. Itu kali ya? Iya. Nah jadi ketika ada konflik aku avoid, aku menghindar dulu. Tapi kalau Ida ketika ada konflik dia pengennya yaudah diselesaikan, nempel diselesaikan gitu. Berperan gitu ya? Pernah begitu dan ketika jadi kan kayak dan ini makin memperunyam situasi. Kenapa? Karena ketika ada konflik aku ngilang dulu. Ida kayak lo kenapa ngilang gitu kan? Lo ninggalin gue, lo gak sayang sama gue gitu kan. Jadi makin runyam gitu. Sampai akhirnya butuh waktu menyadari, oh kalau lagi marahan Ida tuh cuma pengen ditempelin gitu. Kalau Ida lagi marah, Ida tuh cuma pengen ditempelin. Dan ketika mengerti, oh ya udah gampang banget. Udah Ida marah ya udah aku beb gitu kan. Ya marah lah beb, tempelin aja terus lama-lama lulu juga gitu. Love language-nya. Betul, love language. Dan kalau aku misalnya, aku ini kayak, aku butuh waktu untuk memproses ini gitu kan. Jadi dia juga kasih space. Dan itu gak sampai berapa hari juga, paling ya semalam lah. Atau malam itu biasanya dibicarain terus besoknya juga ya dibawa tidur hilang lah gitu kan. Yang penting udah keluar, kita sama-sama mengerti komunikasinya gimana, concernnya apa, yaudah jangan sampai bisa dihindari di lain hari. Gitu. Tapi dengan dia gue belajar juga bahwa tidak semua orang ingin langsung menyelesaikan masalah ya. Jadi kan dulu gue selalu memaksakan kehendak gue kayak ayo kita selesaikan sekarang, bicarakan sekarang, cari solusi sekarang. Cuma kan ternyata sama John ini kan gak bisa. Jadi gue mulai mengerti bahwa oh gak apa-apa mungkin Johnny butuh waktu untuk berpikir. Sehingga gue gak boleh memaksakan langsung secara waktu gitu loh untuk diselesaikan sekarang juga. Karena justru itu membuat dia semakin emosi kan, semakin pressure dan emosi juga. Nah gue mengerti itu dan sekarang gue memberikan waktu dan ruang untuk dia menyelesaikan dulu dengan pikiran-pikirannya juga gitu. Dan ini juga I bring it to my awareness juga ya. Oh iya sebenarnya pendem lama-lama gak bisa, kurang baik juga. Jadi ada baiknya memang bisa langsung dikomunikasikan baik-baik biar langsung dicari solusinya. Sempat mendapat masukan itu juga sama Ida. Misalnya kan kayak kamu ngomong kejadian yang udah terjadi kemarin ya aku bisa apa gitu kan. Oh iya juga ya ada benernya ya udah oke, aku akan coba mungkin next time aku coba begini. Jadi kayak eksperimen aja gitu. Oh ketika cara A gak bisa ya udah coba cara B bisa gak? Cara B gagal ya udah cara C bisa gak? Gitu juga. Jadi aku tidak takut gagal sih sebenarnya. Aku tidak takut ada masalah atau apa. Itu cuma kayak menunjukkan ada satu cara yang gak tepat aja. Ibarat dulu juga ketika misalnya PDKT gitu ya dengan pasangan-pasangan dulu. Dulu kan waktu masih muda. Pikirnya kan gampang ya. Oh pengen cewek yang cantik gitu ya, baik hati gitu. Tapi udah dapet cewek cantik baik hati tapi ternyata dia insecure. Dan itu berhubungan ke relationship jadi gak enak lah. Oh berarti gak cocok nih insecure. Yaudah, berarti cantik baik hati, tidak insecure. Nambah lagi kriterianya. Nah terus, oh dapat nih ada cewek cantik baik hati tidak insecure.
Tapi ternyata ketika pas bareng dia lebih sering main HP. Wah dia nggak present. Gitu. Jadi sering ngerasa dicuekin. Nambah lagi kriteria, berarti dia cantik, baik hati, tidak insecure, dan harus present. Nah setelah perkembangan waktu kita lihat, mungkin cantiknya nggak penting-penting amat juga. Kita lebih pengen merasa dihargai. Oh jadi yang paling penting adalah dia harus bisa present gitu kan. Nah itu jadi dari putus cinta dan patah hati itu juga saya belajar menemukan apa yang saya mau. Itu jadi kayak menurut saya semua yang hadir di kita itu pasti ada pelajarannya. Kegagalan tuh pasti ada pelajarannya. Tinggal kita nangkep pelajarannya apa enggak. Ibarat kuliah nih, lu dikasih tes. Lu kalau nggak nangkep pelajarannya, nggak lulus, apa? Ngulang lagi, gitu kan. Masih nggak bisa, ngulang terus sampai akhirnya mengerti pelajarannya dan lulus. Nah makanya kalau kita juga kadang kan mikir, kok gue dapet pelajaran, kok gue dapet cobaan gini-gini terus sih? Nah itu kita harus bring it to our awareness. Apa yang salah? Apa pelajaran yang tidak kita tangkap? Kok gue dapet orang yang selingkuhin gue mulu sih? Oke, kenapa? Apa yang salah? Mungkin salah dari cara kita memilih. Mungkin udah kelihatan red flag atau apa, tapi kita nggak melihat itu. Gitu. Nah itu jadi kita harus mengerti juga. Ada pelajaran di setiap hal. Jadi kita tutup dulu, kita dada dulu ke kamera untuk teman-teman yang mendengarkan. Terima kasih sudah mendengarkan. Ya seperti itu tadi rekaman podcast Frugal Single Mingle bersama Jonathan N dan Ida Swasti yang juga adalah rekaman live podcast pertama kali kami. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian suka topiknya, narasumbernya? Menurut kalian kita harus lakukan lagi nggak live podcast kayak gini ke depannya? Share komen kalian dan kalau ada yang punya pertanyaan di kolom komentar di bawah. See you guys next week.